Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Bertemu kembali dengan Pak Guru. Bagaimana hari ini kita siap untuk belajar bersama? Tentunya siap ya. Baik anak-anakku, untuk mengawali pelajaran pada kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan membaca basmalah tadi kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, pada pertemuan pertama ini di semester yang pertama kita akan mempelajari tentang pelajaran pertama, tema pertama, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Apa tadi anak-anakku? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Artinya apa? Nabi Muhammad menjadi contoh, menjadi suri teladan bagi kehidupan keseharian kita. Ya, kita buka pada halaman yang pertama. Anak-anakku silahkan disimak pada layar. Pada halaman pertama dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladan bagi seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia yang berada di bumi ini, tidak hanya yang ada di Indonesia saja. Ya, jadi jelas ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan seluruh umat manusia di muka bumi. Baik, kita lanjut pada gambar. Amatilah gambar berikut. Silahkan dilihat pada layar. Kegiatanku. Gambar berikut ini berurutan. Berisi tentang pesan kejujuran. Coba, adakah anak-anakku yang sudah paham cerita pada gambar pada layar? Ya, benar sekali. Jadi gambar ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang memiliki sifat jujur dalam kehidupannya. Kita lihat pada gambar 1.1. Gambar tersebut menceritakan ketika kalian sedang asik bermain, ketika kamu sedang asik bermain, di situ permainan lompat tali, tiba-tiba gambar 1.2, kamu menemukan sejumlah uang, di mana uang itu bukan milik kamu. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya kamu pergi ke gambar 1.3. Kamu memberikan uang tersebut kepada bapak ibu guru. Karena kamu menemukan uang yang bukan milik kamu di halaman ketika kamu bermain. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibu guru? Ibu guru mengumumkan pada teman-temanmu bahwa kamu telah menemukan uang di halaman ketika bermain. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa kamu memiliki sifat jujur. Kenapa dibilang jujur? Karena ketika kamu menemukan barang yang bukan milik kamu, kamu mengembalikan atau kamu tidak menyimpannya untuk kepentingan pribadi, tapi kamu mencoba mencari siapa yang punya barang tersebut. Itulah salah satu makna pada gambar tersebut. Intinya tentang kejujuran. Baik, halaman pertama kita tinggalkan, kita beralih ke halaman yang kedua. Kita buka halaman yang kedua. Pada halaman yang kedua, silahkan disimak pada layar. Sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Pak Guru bercerita tentang materi di halaman yang kedua, Pak Guru garis bawahi bahwa Nabi Muhammad itu dikenal Nabi yang sangat jujur. Sampai-sampai beliau mendapatkan gelar langsung dari Allah, yakni Al-Amin, karena saking jujurnya. Baik, kita simak pada buku. Silakan disimak pada layar. Di situ dijelaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur.
dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi ketika beliau berbuat, ketika beliau berkata, itu selalu jujur sesuai dengan apa adanya. Tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dusta. Paham anak-anakku? Baik, kita lanjutkan. Kita baca kalimat berikutnya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Nah, anak-anakku sudah paham kenapa Nabi Muhammad bisa mendapatkan gelar Al-Amin? Yakni karena kejujuran beliau. Akhirnya Allah memberikan gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Kalian harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran ya. Kalian harus berbuat jujur dimanapun dan kapanpun. Baik, kita lanjutkan. Masih seputar tentang Nabi Muhammad. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Jadi, sifat jujur Nabi Muhammad itu memang sudah tertanam sejak dari kecil. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai seorang pemimpin yang jujur. Jadi, waktu kecil Nabi Muhammad pernah berdagang. Dalam proses berdagangnya, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sama sekali. Bahkan ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, menjadi pemimpin, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dusta kepada umatnya. Nah, kita harus bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anakku? Kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, pada guru kita, dan kepada semua orang. Disinilah pentingnya sikap jujur. Jadi jujur tidak boleh pilih-pilih. Kepada siapapun kita harus jujur. Terutama kepada Allah dan orang tua kita. Ingat bahwa Allah memiliki sifat, Allah itu maha mengetahui. Ketika kita berdusta, berbohong, walaupun kita sembunyi, pandangan Allah itu tidak terbatas. Allah mengetahui ketika kita berbuat dusta. Nah, apa yang harus kita lakukan? Simak pada layar. Di situ terdapat sikapku. Jadi, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Jadi, kalian di rumah harus berkata dan berbuat yang jujur sesuai apa adanya. Tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu temannya setan. Iya, benar sekali. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham tentang tema kejujuran kali ini? Baik, agar tidak bosan, mari kita mencoba bernyanyi bersama. Siapkan tepuk tangan ya. Kita bernyanyi sambil tepuk. Nah, lagu kita adalah Aku Anak Jujur. Nah, versi nadanya mengikuti nada lagu Pelangi Pelangi. Bisa anak-anakku? Kita coba bersama ya. Siap. Pak Guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Bisa anak-anakku? Nah, nanti silahkan diulang kembali di rumah. Sekarang kita lanjutkan pada halaman yang ketiga.
Simak gambar pada layar, Pak Guru akan menjelaskan. Kalian diminta untuk mengamati gambar. Amati dan ceritakan gambar di samping. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milik kamu? Nah, kamu diminta menjelaskan ketika kamu menemukan barang yang bukan milik kamu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Apakah diam saja? Apakah pura-pura tidak tahu? Atau mencoba mencari tahu siapa yang punya? Kira-kira mana yang jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang ketiga. Kita mencoba mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Masih pada gambar di layar. Anak-anakku yang di rumah, kalian diminta untuk memberikan tanda contreng di kolom ya atau tidak. Simak gambar pada layar. Uraian yang pertama. Aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Ayo, kira-kira kalian selalu jujur kepada orang tua, guru, dan teman-teman tidak? Kalau iya, maka contrenglah pada kolom iya, tepat sekali. Kita lanjut. Uraian yang kedua. Aku yakin anak jujur akan beruntung. Kalian yakin tidak ketika jujur akan beruntung? Jika tidak yakin, contreng pada tidak. Jika yakin, contreng pada kolom iya. Uraian yang ketiga. Aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Bagaimana tadi penjelasan Pak Guru? Bagaimana ketika anak yang tidak jujur? Rugi atau tidak? Ya, kalau iya, contreng pada kolom iya. Dan sebaliknya. Uraian yang keempat. Aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Kira-kira iya atau tidak? Ketika kamu berbuat selalu jujur, kira-kira kamu memiliki banyak teman atau tidak? Jika memang merasa ya untuk banyak teman, contreng pada kolom iya. Dan sebaliknya. Kita lanjut yang kelima. Aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Ayo anak-anakku yang di rumah, kira-kira ketika berbuat salah, kalian selalu mengakui kesalahan atau tidak? Kalau tidak pernah mengakui kesalahan, jangan pernah dicontreng pada kolom ya, tapi dicontreng di kolom tidak. Nah, mudah kan anak-anakku? Tentunya anak-anakku di rumah sudah pandai semua. Kita berlanjut masih pada gambar di layar. Baik, silahkan anak-anakku simak. Di situ ada sebuah soal latihan. Silahkan diperhatikan. Soal akan Pak Guru tampilkan pada layar. Silahkan nanti soal tersebut ditulis di buku, kemudian dikerjakan, lalu pada pertemuan berikutnya dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Bisa ya anak-anakku? Ya, ini dia soalnya. Pak Guru tampilkan pada layar kaca anak-anak. Baik. Kalau sudah, kita lanjut ke subtema yang kedua. Pembahasan yang kedua tentang keuntungan bersikap jujur. Nah, anak-anakku, jadi ketika orang selalu berbuat jujur, itu akan mendapatkan sebuah keuntungan. Kira-kira ada yang tahu tidak anak-anakku di rumah? Apa sih keuntungan dari ketika kita selalu berbuat jujur? Oh iya, benar sekali. Salah satunya punya banyak teman. Boleh. Ada lagi jawabannya? Dicintai Allah juga boleh. Apalagi? Disayang orang tua. Oke, boleh. Nah, sekarang
Simak halaman 4 pada layar. Pak Guru jelaskan. B. Keuntungan bersikap jujur. Yang pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi SWT itu Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Orang yang selalu jujur akan disayang Allah. Kemudian anak yang jujur disenangi orang tua dan guru. Nih, ketika kamu selalu jujur, orang tuamu akan senang, gurumu akan senang. Yang ketiga, punya banyak teman. Tadi Pak Guru sudah mendengar jawaban kalian. Orang yang jujur mendapatkan banyak teman. Benar sekali. Terus, di sini dijelaskan bahwa jujur akan membawa kita dalam kebaikan. Karena apa? Sikap jujur itu akan selalu beriringan dengan sikap atau hal-hal yang baik, yang terpuji, yang disukai oleh Allah. Berbanding terbalik, apa yang terjadi Pak Guru ketika kita suka berbohong? Maka sebaliknya Allah akan benci pada anak-anak yang suka berbohong. Begitu pula orang tua dan guru, mereka tidak akan sayang pada anak yang suka berbohong. Teman-teman akan menjauhi kepada kita yang suka berbohong. Itu ya. Satu hal lagi, bahwa dusta, kebohongan akan mengantarkan kita dalam keburukan atau ke hal-hal yang tercela. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham materi ini? Itu ya. Jadi keuntungan anak yang berbuat jujur. Kita lanjutkan, simak gambar pada layar. Bagaimana sikap yang harus kalian lakukan? Dimanapun dan kapanpun, kalian harus bersikap jujur. Dimanapun dan kapanpun. Aku tidak boleh berbohong. Nah, jadi kamu tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, jika kamu berbuat salah, maka aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Kamu harus segera minta maaf dan berkata dengan sebenarnya. Itulah yang harus kalian lakukan, anak-anakku yang di rumah. Paham anak-anakku? Baik, sekarang perhatikan gambar pada layar. Terdapat sebuah kolom uraian yang meminta kalian menjawab ya atau tidak. Coba, uraian yang pertama. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Yakin tidak kalian ketika berbuat jujur akan membawa kebaikan? Jika kalian yakin, maka jawab dengan ya. Kalau tidak, contreng pada kolom tidak. Uraian yang kedua. Aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Jika kalian memang selalu berusaha untuk jujur pada siapapun, silahkan contreng pada kolom iya. Tapi kalau tidak, sebaliknya, contreng kolom tidak. Yang ketiga, uraian ketiga adalah aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Benar tidak kira-kira kalau kita jujur, pikiran kita tenang, hati kita tidak gelisah? Ketika memang hal itu benar, contreng pada iya. Kalau tidak, pada kolom tidak. Nah, bagaimana anak-anakku? Mudah bukan? Iya, gampang sekali. Kita lanjutkan pada halaman yang kelima. Pembahasan halaman yang kelima, perhatikan anak-anakku. Silakan simak gambar pada layar. Kalian masih diminta untuk mengamati sebuah gambar. Perhatikan gambar di layar. Sebutkanlah perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian. Coba, ayo anak-anakku. Ketika ujian berlangsung, ketika proses ulangan berlangsung, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus selalu menjunjung nilai-nilai kejujuran. Ketika ujian berlangsung, kita tidak boleh berbuat curang. Dengan cara apa anak-anakku? Benar sekali. Dengan cara mencontek.
itu tidak boleh. Ketika ujian berlangsung, kita tidak diperbolehkan untuk mencontek. Karena apa? Mencontek termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah. Dengan mencontek berarti kita sudah tidak berbuat dengan jujur. Kita sudah berdusta. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, pada orang lain, dan pada Allah tentunya. Itu. Jadi gambar tersebut menjelaskan bahwa sikap kita ketika ujian berlangsung, yakni apa anak-anakku? Kita harus berbuat jujur. Kita tidak boleh berbuat curang dengan cara mencontek. Nah, bagaimana agar kita tidak mencontek, Pak Guru? Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal agar lebih matang. Ketika mau ujian berlangsung, kita harus selalu rajin belajar di rumah dan jangan lupa berdoa. Jadi ketika ujian, kita merasa yakin kita bisa mengerjakan ujian tersebut. Nah, anak-anakku, dari sekian pembahasan yang sudah Pak Guru jelaskan, sudahkah anak-anakku paham? Oke, terima kasih anak-anakku. Sudah ya? Baik, pandai-pandai sekali anak-anakku semua. Baik, saya kira pertemuan Pak Guru kali ini cukupkan sekian. Jangan lupa soalnya dikerjakan, ditulis di buku tulis, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Pak Guru. Kita baca hamdalah bersama-sama sebagai rasa syukur kita ketika sudah selesai belajar bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Guru akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan yang